Kita bersama berkumpul pada kegiatan webinar larangan open dumping sebagai opsi solusi pengolahan sampah di Indonesia yang diselenggarakan oleh Waste for Change secara sehat walafiat. Forum ini adalah akomodasi untuk kita berbagi pengetahuan untuk lebih mendalami lagi terkait permasalahan dan solusi bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah pengelolaan sampah di Indonesia saat ini sudah mencapai titik kritis. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah volume sampah yang ditimbulkannya juga terus meningkat. Selanjutnya, bumi kita saat ini juga sedang dihadapkan dengan triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Nah, di sini sampah juga memberikan kontribusi terhadap triple planetary crisis ini. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sudah mencapai 56,63 juta ton, di mana sampah yang dikelola atau sampah yang terkelola hanya sebesar 39,01% atau berkisar 22,09 juta ton. Sedangkan sampah yang tidak terkelola sebesar 60,99% atau sejumlah 34,54 juta ton. Nah, dari sejumlah 34,54 juta ton, 12 juta tonnya itu ditimbun di TPA yang secara open dumping. Dan sisanya masih banyak yang terbuang ke lingkungan, baik dilakukan dengan cara open burning, dilakukan dengan pembuangan secara ilegal atau illegal dumping, dan juga banyak yang dibuang ke badan air seperti ke sungai dan laut. Kalau kita hitung timbunan sampah dengan asumsi TPA ini sudah beroperasi selama 30 tahun, maka jumlah timbulan sampah sampai dengan saat ini yang ditimbun di TPA adalah sebesar 1,72 miliar ton. Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan berapa banyaknya lagi timbunan sampah yang akan kita timbulkan kalau kita tidak lakukan pengelolaan sampah dengan benar. Jadi berdasarkan data TPA yang kami peroleh bahwa 60% TPA di Indonesia ini masih dikelola secara open dumping, di mana sebagian dari itu kondisi TPA-nya sudah dalam kondisi kritis atau penimbunan sampahnya sudah melebihi kapasitas penampungannya. Dan juga pengoperasiannya dilakukan dengan cara secara kurang memadai dari standar yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah represif melalui penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada 343 kepala daerah yang masih mengelola TPA-nya secara open dumping dan diperintahkan untuk segera melakukan percepatan perubahan sistem pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan secara open dumping di tempat pemrosesan akhir. Sebagai langkah awal untuk membentuk sistem yang revolusioner, kebijakan menjadi pedoman implementasi yang mengakar hingga ke tingkat tapak sehingga keseluruhan pihak harus dapat bergerak. Salah satunya melalui internalisasi pengelolaan sampah ke semua sektor yang akhirnya bertujuan untuk bersama-sama mengatasi persoalan sampah secara berkesinambungan, selaras, dan juga terus berkembang. Bapak dan Ibu sekalian, mengingat reformasi persampahan terintegrasi hulu ke hilir merupakan salah satu dari 20 upaya transformatif super prioritas atau game changer yang harus dilaksanakan menuju Indonesia Emas 2045 dan salah satu program prioritas pada Asta Cita 2, kami berupaya untuk melihat permasalahan sampah ini secara holistik dan tidak konvensional seperti dulu lagi. Jika sebelumnya pengelolaan sampah hanya memiliki satu alur pengolahan dengan sistem kumpul angkut buang, maka saat ini sisi hulu dan hilir membutuhkan reformasi melalui perubahan pada pola perilaku untuk pemilahan pembangunan infrastruktur teknologi tepat guna, serta upaya pembatasan timbulan sampah dari produsen maupun pemanfaatan sampah sebagai material berdaya guna untuk digunakan kembali dengan pendekatan ekonomi sirkular.
Selanjutnya dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 sampai dengan 2029 pada program prioritas reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, Perpres tersebut telah menargetkan untuk tahun 2025 ini sejumlah sampah yang terkelola ditargetkan sudah dapat mencapai 51,21%. Dan di tahun 2029 dengan target 100% sampah harus terkelola. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja bersama untuk mencapai target pengelolaan sampah sebesar 100% sampah terkelola di tahun 2029. Bapak dan Ibu sekalian, isu pengelolaan sampah sebenarnya bukan hanya di persoalan 12,37 juta ton sampai dibuang ke TPO pendamping. Namun determinasi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih bergantung pada TPA membuat kita harus berubah dengan tujuan salah satunya memperkuat kegiatan pengolahan sampah di sumber sehingga ikut membantu mengurangi beban TPA. Mengembalikan fungsi TPA agar hanya mengolah sampah residu saja akan bisa diterapkan dengan proses pemilahan dan pengolahan sampah di fasilitas yang efektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada hari ini semoga kita semua dapat memanfaatkan ruang diskusi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pengolahan sampah yang utuh dan konkret. KLH akan kembali menajamkan renstra kepada Pemda, penegakan standar sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembinaan teknis disertai dengan supervisi dan fasilitasi, upaya mulai dari kebijakan hingga pengembangan bantuan dari berbagai pihak dalam penerapan pengelolaan sampah yang ideal. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua upaya kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia. Mari kita buktikan bahwa Indonesia mampu menjadi negara yang bersih, sehat, dan berdaulat dalam pengelolaan lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Finda atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Prasetyo M. Eng selaku Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum. Kepada Bapak Insinyur Prasetyo, kami silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wijaksana Junursano, Bu Finda Damayanti, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya dari KLH. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini, pertama-tama tentu sebagai insan beragama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di acara webinar ini, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya apresiasi dari kami di Ditjen Cipta Karya Kementerian PU atas inisiatif dari Waste for Change untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Tentu ini menjadi salah satu bagian dari kepedulian ini ya dari stakeholder, karena kita ketahui bersama di Undang-Undang 18 2008 bahwa yang bertanggung jawab tentang sampah adalah seluruh masyarakat Indonesia ya, tentunya Waste for Change sebagai bagian organisasi non pemerintah ya yang memang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Kami sekali lagi mengapresiasi atas apa yang dilakukan pada hari ini, dan nantinya tadi Pak Sano menyampaikan ini sebagian serial gitu ya, tidak hanya pada hari ini tapi akan berlanjut di seri-seri selanjutnya sebagai bagian upaya kita meningkatkan pengelolaan persampahan di Indonesia. Tentu tadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Finda masih sangat jauh gitu ya upaya terkait dengan pengelolaan sampah, karena tadi tidak sampai 40% ya, 39,01 kalau nggak salah tadi dari data SIPSN yang diisi oleh Bapak Ibu sekalian ini yang mungkin hadir ya dari pemerintah daerah gitu ya. Nah tentunya masih jauh upaya kita untuk mencapai apa yang menjadi target secara nasional. Dan melihat dinamika terakhir ini dari kantornya Bu Finda sudah membangunkan kita semua ya, termasuk kami di Kementerian PU gitu ya, terkait dengan adanya sanksi ya
administratif saat ini gitu ya, terkait dengan penghentian operasional TPA yang masih mempraktekkan open dumping gitu ya. Ini tentunya ya sebagai wake up alarm buat kita bersama sebenarnya Bapak Ibu sekalian, khususnya kami di Kementerian PU ya, bahwa sebenarnya kami di Kementerian PU ini juga punya tugas itu, dalam artian secara aturan bahwa sudah ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya nomor 3 tahun 2013 terkait dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, bahwa setiap tempat pemrosesan akhir yang masih menggunakan sistem open dumping ya, wajib melalui proses penilaian indeks risiko. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan ya apakah TPA tersebut harus ditutup gitu ya secara permanen atau masih memungkinkan untuk direhabilitasi menjadi sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Nah, di situ sebenarnya ya kami juga harus melakukan introspeksi secara mandiri ya, dalam artian bahwa kami mengakui ada yang kami lalai gitu ya, mungkin ya selama 10 tahun terakhir memang kami banyak ditugasin gitu ya, khususnya kami di Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya untuk melakukan pembangunan infrastruktur gitu ya. Jadi ada hal-hal terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang menjadi tugas kami juga sebenarnya yang agak terabaikan ini ya, termasuk terkait dengan pengawasan operasional TPA di masing-masing kota kabupaten. Nah, terkait dengan hal tugas kami tadi gitu ya, jadi memang di situ dicantumkan ya bahwa tugas dari Kementerian PU ya meliputi pembentukan tim teknis serta pelaksanaan penilaian indeks risiko TPA khususnya untuk wilayah kota metropolitan dan kota besar. Nah, kemudian untuk kategori kota sedang dan kota kecil, penilaian indeks risiko menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah provinsi gitu ya. Ini yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU nomor 10 tahun 2013. Nah, kemudian dari penilaian indeks risiko ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat urgensi penutupan atau rehabilitasi terhadap TPA gitu ya. Untuk pelaksanaan kegiatan fisik penutupan ataupun TPA gitu ya adalah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi dalam hal ini tentunya pemerintah daerah nantinya yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan ya, penganggaran dan juga pengelolaan ya, serta pemantauan lingkungan pasca penutupan. Seandainya memang dari hasil penilaian indeks risiko menunjukkan bahwa TPA tersebut harus ditutup gitu ya, tidak bisa dilakukan rehabilitasi untuk sistem yang lebih baik gitu. Nah, ini tentunya menjadi perhatian semua gitu ya. Tentu kami paham gitu ya bahwa pemerintah daerah kan saat ini masih kaget-kaget gitu ya, walaupun tahu ya secara regulasi sebenarnya kan terkait dengan layanan persampahan ini adalah tugasnya pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu ya. Nah, tentu kami pun sebenarnya juga punya keterbatasan gitu ya. Kita sumber daya juga terbatas gitu ya, terkait dengan pendanaan maupun sumber daya manusia di masing-masing kami punya wilayah kerja, tapi tentu sebagai bagian dari amanah peraturan Menteri PU tersebut, kami saat ini sudah mulai gitu ya untuk berupaya bagaimana untuk satu tentunya melakukan pemantauan terhadap operasional TPA di masing-masing kota kabupaten melalui balai-balai kami yang ada di provinsi. Kami ada balai prasarana permukiman wilayah provinsi yang tentunya nantinya akan melakukan pemantauan dan upaya-upaya tindak lanjut gitu ya terkait dengan yang saat ini sedang kota kabupaten sedang mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi melihat dari populasi tadi Bu Fida nyampaikan ya ada 343 TPA gitu ya yang harus dilihat atau dipantau. Tentunya kami juga akan melakukan prioritas ya. Tadi pertama sesuai penugasan memang kami hanya di kota besar dan kota metro gitu yang akan kami
pantau, dan nantinya tentunya ada upaya-upaya baik terkait dengan penilaian indeks risiko maupun konsekuensi dari hasil penilaian indeks risiko. Saat ini memang kami baru memulai di Kota Banjarmasin gitu ya, sedang berproses sebagai bagian dari benchmark yang nantinya akan kami jadikan sebagai reference untuk bagaimana kami menilai indeks risiko dan juga tentunya bagaimana upaya-upaya tindak lanjutnya yang akan dilaksanakan baik melalui fasilitasi kami maupun yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, kami tidak serta-merta memang menyalahkan pemerintah daerah gitu ya. Jadi mohon ini tentu semua pihak bisa saling bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Walaupun tadi Bu Vina sudah menyampaikan ada sanksi-sanksi dan ada tindak lanjutnya. Mungkin saat ini juga diketahui ya pemerintah DKI karena mungkin memang dijadikan sebagai benchmark gitu ya. Saya mendapatkan info sudah ada rencana ya untuk tindak lanjut ke arah sanksi pemidanaan ini ya. Nah, ini sebenarnya yang upaya-upaya yang menurut hemat kami disayangkan kalau seandainya itu terjadi gitu ya. Karena sebenarnya kami melihat pemerintah daerah ini juga sudah berusaha ya, khususnya DKI, cukup banyak yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI, walaupun memang tidak cukup itu ya, dalam upaya-upaya yang terkait dengan misalnya pemenuhan terhadap kelayakan teknis pengoperasian TPA-nya. Apalagi di kota-kota yang lain gitu ya. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian kita bersama gitu ya, untuk tidak hanya menyalahkan pemerintah daerah, tapi tentunya nantinya ada kebijakan di pusat, itu tentunya tugasnya pemerintah gitu ya, secara bersama-sama di pusat khususnya dari Dagri untuk bisa memberikan dukungan ya kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya bisa meningkatkan pengoperasian TPA-nya secara kaidah teknis. Ya memang harus diakui gitu ya, pada kondisi misalnya Kementerian PU sudah membangun prasarana TPA ya, yang mestinya bisa dipraktekkan atau diimplementasikan dengan minimal control and fill, tapi kenyataannya selama bertahun-tahun kan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah gitu ya, karena ada keterbatasan atau alasan satu dan lain hal itu ya. Tapi tentunya sebagai bagian yang secara regulasi bertanggung jawab terkait dengan layanan persampahan, mestinya pemerintah daerah harus punya komitmen untuk bisa meningkatkan upaya-upaya pengelolaan persampahan. Memang kadang agak ironis gitu ya, bahkan pada saat mereka disanksi pun gitu ya, kami tidak melihat upaya yang lebih gitu ya dari pemerintah daerah untuk bisa menunjukkan gitu ya bahwa mereka punya komitmen untuk memperbaiki gitu ya. Kami khawatirnya memang semua dibebankan ke pusat gitu ya. Kami tidak akan mampu juga itu untuk bisa memberikan fasilitasi khususnya terkait dengan pendanaan itu ya. Kami tentu secara penugasan gitu ya, terkait dengan pembinaan, pengaturan memang kami akan lebih intens untuk itu gitu ya. Tapi untuk yang sifatnya sebagai bagian dari konsekuensi misalnya ada penutupan, ya mau tidak mau ya harus Pemda yang menutup gitu ya, dan Pemda harus punya rencana setelah TPA yang ditutup harus melakukan apa gitu ya. Nah, ini yang dalam kesempatan ini kami juga mendorong nih teman-teman dari pemerintah daerah yang kemungkinan besar juga hadir di acara webinar ini. Sebenarnya kan Kementerian PU bahkan juga dari Kementerian LH kan juga sudah memberikan dukungan ya untuk pembangunan infrastruktur gitu ya. Tapi juga banyak ditemui gitu ya. TPS 3R yang dibangun, TPST yang dibangun oleh kami di Kementerian PU atau mungkin teman-teman KLH membangun BDU gitu ya. Dioperasikannya kan tidak dengan semestinya gitu. Padahal pelaksanaan tersebut gitu ya, kalau di PU kan kita bangun karena ada usulan ya dari pemerintah daerah gitu ya, dan kemudian tentunya dalam upaya untuk mendukung pengelolaan persampahan gitu. Tapi kenyataannya ya itu tadi gitu ya, masih banyak ditemui prasarana-prasarana yang dibiarkan tidak dioperasikan dengan selayaknya. Ini tentunya juga menjadi perhatian kita bersama gitu ya, ke depan TPA yang ada atau TPA yang akan dibangun hanya untuk menampung residu gitu ya, hanya menampung hasil olahan sampah yang memang tidak bisa lagi diapa-apakan gitu ya. Ya tentunya kan hanya kecil gitu ya, secara volume gitu ya. Jadi menjadi tantangan bersama sebenarnya bagi
kita bersama, ya khususnya untuk Pemda, gitu ya, bagaimana nantinya benar-benar mengelola atau mengoperasikan TPA-nya ya hanya untuk menampung residu, gitu ya. Nah, ini pada kesempatan ini ya, saya mendorong, saya yakin ini yang hadir multi pihak, gitu ya, tentunya bisa memberikan kontribusi yang bisa memberikan insight pada kami di pemerintah, gitu ya, untuk bisa memperbaiki kebijakan atau regulasi, gitu ya. Tentunya juga apa yang bisa kami dukung, gitu ya, kepada pemerintah daerah khususnya dalam upaya bisa meningkatkan pengolahan sampah di masing-masing TPA-nya. Mungkin dari kami itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya berharap hasil webinar ini secara konstruktif, gitu ya, bisa memberikan dukungan pemikiran kepada kami di pusat khususnya, dan mudah-mudahan itu dalam upaya untuk memberikan harapan, gitu ya, untuk kita memperbaiki pengelolaan sampah ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.